Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Nah, di video ini kita akan melanjutkan dari video yang sebelumnya. Di video ini kita akan bahas persiapan apa saja yang perlu Anda lakukan sebelum Anda beriklan di Google Ads. Oke, kalau saya boleh rekap sedikit, di video sebelumnya Anda sudah belajar lebih dalam, mengenal lebih dalam tentang Google Ads, khususnya Google Display Network. Ya, di video sebelumnya Anda sudah tahu, Anda sudah paham betapa besarnya pasar kita di Google. Ya, Anda juga sudah memahami bahwa karena memang pasar kita di Google besar sekali, Google merupakan sosial media dengan pengguna terbanyak, dan termasuk juga YouTube, sosial media terbanyak, itu pun cara beriklan di YouTube, itu pun dikendalikan dari Google. Jadi ketika Anda sudah tahu, pastikan Anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau Anda tidak manfaatkan, itu sayang sekali karena bisa dibilang itu adalah peluang yang sangat luar biasa yang bisa Anda manfaatkan agar Anda bisa dapat penghasilan dari internet. Di video ini kita akan belajar langsung ke prakteknya, ya. Lebih tepatnya di video ini sebelum kita lanjut ke praktek, kita pelajari dulu tentang persiapan apa saja yang perlu Anda lakukan sebelum beriklan di Google Ads. Karena banyak yang bertanya ke saya, Mas, kalau saya mau iklan di Google Ads, itu saya harus siapkan apa saja, syaratnya apa aja? Oke, di video ini akan menjawab semuanya. Kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, langkah-langkah apa saja yang perlu Anda lakukan? Ya, ada beberapa langkah yang perlu Anda lakukan. Yang pertama, syarat Anda beriklan di Google adalah Anda memiliki akun Gmail atau Google Mail, ya. Yang mana kita sama-sama tahu sekarang hampir semua orang bisa dibilang punya akun Gmail. Kenapa sih bilang hampir semua orang punya akun Gmail? Karena memang pada dasarnya orang-orang sekarang memiliki handphonenya itu atau smartphone-nya itu antara Android ataupun iPhone atau iOS. Dan masing-masing untuk bisa login ke Android atau ke iPhone-nya atau smartphone-nya, itu kan rata-rata menggunakan email Google atau Gmail. Jadi bisa dibilang semua orang, hampir semua orang sekarang punya akun Gmail. Jadi bisa dipastikan juga hampir semua orang juga bisa beriklan di Google Ads. Karena syarat beriklan di Google Ads hanya satu itu aja, yang penting mereka punya akun Gmail, ya. Anda saya yakin juga sudah punya. Nah, kalau sudah punya, apalagi syarat yang perlu dilakukan? Nah, langkah kedua, ketika Anda sudah punya akun Gmail-nya, Anda bisa melakukan yang namanya setup akun Google Ads. Jadi Anda perlu men-setting dulu akun Google-nya, Anda buat dulu akunnya, lalu Anda setting sedikit, baru Anda bisa mulai beriklan. Ketika Anda sudah selesai men-setting akunnya, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu persiapkan juga metode pembayarannya. Nah, banyak juga yang bertanya ke saya, Mas, metode pembayaran di Google itu bisa pakai apa aja? Nah, ini akan terjawab di sini. Jadi, persiapkan untuk pembayaran iklannya. Untuk pembayaran bisa menggunakan kartu debit atau kartu kredit berlogo Visa, atau yang sekarang sedang digemari sekali oleh para advertiser itu mereka menggunakan Genius. Anda tahu pasti Genius, ya. Atau kalau nggak punya kartu debit, nggak punya Genius, atau nggak punya kartu kredit, gimana? Tenang aja, Anda bisa menggunakan bank transfer. Namun untuk bank transfer ini ada sedikit kelemahannya, yaitu ketika Anda transfer atau Anda top up saldonya, itu saldonya nggak langsung masuk. Ya, biasanya menunggu 4-5 hari kerja baru saldonya masuk. Oke? Nah, untuk langkah-langkahnya nanti akan kita praktekkan. Tapi sebelum saya praktekkan, teman-teman boleh perhatikan dulu apa yang ada di layar teman-teman atau apa yang ada di slide ini. Jadi yang pertama, langkah pertama kita buat akun Gmail-nya dulu dan setup akun Google Ads. Ya, ketika teman-teman sudah memiliki akun Gmail-nya, ya, teman-teman bisa mengetikkan ads.google.com di browser Anda, ya, seperti ini. Nah, ketika teman-teman sudah mengetikkan ads.google.com, nanti di layar akan muncul tampilan seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Oke? Nah, sekarang kita langsung praktek aja. Ini tadi sedikit preview, sekarang kita langsung praktek. Silakan teman-teman langsung buka browser laptopnya masing-masing. Oke, saya beri waktu beberapa saat untuk teman-teman membukanya. Nah, seperti biasa di awal, silakan teman-teman mengetikkan di browsernya masing-masing, ya, misalnya di Google Chrome seperti ini. Bisa langsung diketikkan ads.google.com seperti yang teman-teman lihat di layar ini, ya. ads.google.com. Langsung aja diketik lalu di enter. Oke.
Kemudian setelah teman-teman mengetikkan, ini akan langsung muncul tampilan atau menu seperti ini. Nah, apa yang teman-teman pilih? Ya, teman-teman bisa langsung pilih Get Start, ya, Get Started di sini. Silahkan langsung diklik Get Started. Ketika teman-teman pilih Get Started, ini karena saya kebetulan saya sudah punya akun Google Ads. Kalau yang belum punya biasanya langsung diarahkan untuk membuat Google Ads account, new Google Ads account. Oke, jadi langsung pilih yang new Google Ads account. Nah, ketika teman-teman sudah mengetikkan new Google Ads account, nanti teman-teman akan diarahkan untuk membuat akun Google pertamanya, ya, Google Ads pertamanya lebih tepatnya. Oke, nah seperti ini tampilannya. Teman-teman harus perhatikan. Nah, ini yang harus diingat dan diperhatikan baik-baik nih. Kalau bisa lebih fokus di bagian ini. Banyak orang yang melakukan kesalahan di bagian ini justru. Nah, yang perlu diperhatikan, teman-teman jangan memilih salah satu dari ketiga menu ini. Ini kan ada 3 menu nih, ada get more calls, ada get more website sales or sign up, get more visit to your physical location. Teman-teman jangan pilih itu dulu, ya. Dan jangan juga pilih tombol next. Ya, karena kalau teman-teman langsung pilih tombol next, nanti ketika mulai beriklan kemungkinan besar menunya nggak lengkap jadinya. Jadi yang perlu dipilih adalah switch to expert mode. Menu ini nih yang di bawah sini ya. Switch to expert mode. Pastikan diikuti dengan benar ya langkah-langkahnya agar teman-teman juga bisa mulai praktek Google Ads-nya. Ingat sekali lagi, ingat baik-baik jangan sampai teman-teman memilih salah satu menu di antara ketiga ini ya. Jangan sampai pilih get more calls atau get more website atau get more visit ya, tapi jangan juga pilih tombol next. Sekali lagi, langsung aja pilih switch to expert mode. Oke, langsung aja ini diklik. Oke, kemudian nah, ketika diklik nanti teman-teman akan langsung berhadapan dengan menu seperti ini. Ini bisa dibilang ini adalah objektif atau tujuan dalam beriklan. Di awal teman-teman jangan langsung iklan dulu, tapi setup dulu akunnya, ya, di setting dulu akunnya, baru setelah itu beriklan. Jadi gimana? Oke, teman-teman bisa pilih create an account without a campaign. Ini ya yang di kiri bawah ini, ya. Anda bisa pilih ini, langsung pilih create an account without a campaign. Oke, silakan temukan di bawah. Cari yang tulisan warna biru, di atas tulisan continue. Jangan pilih continue dulu ya, ingat, jangan klik continue, tapi pilihnya yang create an account without a campaign. Silakan langsung diklik, ya, silakan langsung diklik. Nah, ketika sudah ngeklik, di sini teman-teman akan memberikan informasi tentang pertama ada 3 informasi yang akan teman-teman isi di sini. Pertama, billing country. Tentunya kalau teman-teman di Indonesia pilih Indonesia ya. Kemudian time zone-nya ini menyesuaikan dengan zona waktu teman-teman masing-masing. Ya, kalau teman-teman di Indonesia Barat atau WIB, pilihnya yang GMT plus 7 Jakarta time. Ya, kalau teman-teman ada di Indonesia Tengah, WITA, zona waktunya, pilih yang GMT plus 8 Makassar time. Kemudian kalau teman-teman ada di Indonesia Timur, ya, Anda bisa pilih GMT plus 9 atau Jayapura time. Jadi disesuaikan dengan lokasi atau zona waktunya teman-teman masing-masing ya. Kebetulan karena saya di Jakarta, jadi saya pilihnya GMT plus 7 Jakarta time. Untuk currency tentunya pilih Indonesian rupiah ya. Jadi jangan diubah-ubah lagi ke mata uang lain. Ini karena ini pengaruhnya ke pembayaran. Kalau mata uangnya bukan rupiah, misalnya dolar, nanti teman-teman yang akan bingung sendiri. Jadi pilihnya rupiah aja, biar kita juga gampang ngukurnya. Oke? Karena nanti semua indikator itu berkaitan dengan biaya iklan yang kita keluarkan. Sedangkan biaya iklan yang kita keluarkan itu harus dalam rupiah, karena nanti indikatornya tuh banyak ya di Google Ads. Ada cost per click, ada macam-macam ya. Cost per click itu salah satunya, itu dihitung dari berapa rupiah yang sudah dikeluarkan dibagi dengan berapa yang sudah mengklik, kurang lebih seperti itu. Langsung kalau sudah bisa langsung di submit ya. Bisa langsung di submit kalau sudah. Kemudian kalau sudah jadi seperti ini, Anda bisa langsung pilih explore your campaign ya. Tombol yang ada di kotak biru nih, explore your campaign, Anda bisa langsung klik ini.
Nah, ketika sudah mengklik, kita akan masuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita tentunya akan men-setting metode pembayarannya, campaign. Ya, silakan langsung diklik. Nanti ketika diklik, teman-teman akan masuk ke tampilan seperti yang ada di layar ini. Di mana ini adalah dashboard utama Google Ads. Ketika teman-teman sudah beriklan Google Ads, nanti teman-teman akan sangat familiar dengan dashboard yang saya tampilkan di layar seperti ini. Ya, nanti ketika teman-teman ingin membuat iklan baru, ini bisa langsung diklik New Campaign nih, ya. Klik New Campaign ini bisa, ya. Tapi sebelum ke iklan, alangkah baiknya kalau teman-teman setting dulu metode pembayarannya. Bagaimana caranya? Ini perhatikan di kanan atas ini ada menu Tools and Setting, ya. Yang di kanan atas ini saya zoom. Nah, ini yang menu ini ya. Teman-teman bisa langsung klik ini Tools and Setting. Oke. Lalu untuk setting metode pembayaran, teman-teman bisa pilih billing, lalu pilih summary. Oke. Silakan langsung pilih billing, lalu pilih summary. Oke. Silakan dilakukan ya. Ini teman-teman sambil praktek agar efektif ya. Jadi teman-teman sambil nonton, sambil dipraktekkan. Agar apapun yang di-sharingkan bisa langsung dipraktekkan saat itu juga. Jadi semakin cepat teman-teman mempraktekkan, otomatis juga teman-teman bisa mendapatkan hasilnya lebih cepat. Jadi pastikan sambil dipraktekkan juga. Nah, untuk setting pembayaran, payment, nah, seperti biasa ya. Billing country tadi pilih Indonesia, berarti otomatis di bawahnya ini adalah mata uang, yang mana mata uangnya adalah rupiah ya, IDR itu Indonesian rupiah. Kemudian ini diisi aja semuanya, dari mulai account type-nya individual aja, pilihnya, kemudian text information personal. Nah, dan ini bisa diisi nama dan alamatnya sampai dengan kode posnya ya. Ini text information juga personal. Kalau saran saya masukkan aja nomor NPWP-nya kalau memang ada ya, karena di Google Ads ini ketika kita beriklan kita sudah dikenakan pajak 10% dari biaya iklan. Jadi kalau Anda beriklan 100.000 itu Anda top up nih 100.000, itu 10.000-nya untuk pajaknya, 90.000-nya digunakan untuk iklan Anda. Ya, kurang lebih seperti itu karena Google memang sudah memenuhi kewajiban bayar pajaknya sudah sejak lama sebetulnya. Ya, kalau Facebook ini baru-baru ini aja keluar aturan untuk 10% pajak. Diisi nama dan alamat, kemudian ini bisa how you pay, Anda bisa mengisi automatic atau manual payment. Ya, kalau teman-teman mau pakai bank transfer, ini bisa pilih manual payment. Kalau teman-teman mau menggunakan kartu debit, ini bisa dipilih automatic payment. Jadi ketika sudah pilih automatic payment, langkah berikutnya masukkan kartu debitnya atau kartu kreditnya. Ini satu persatu ya. Yang pertama kalau menggunakan kartu debit atau kartu kredit. Oke? Kalau menggunakan kartu debit atau kredit, Anda bisa pilih automatic payment. Kemudian ini kebetulan karena saya sudah memasukkan nomor kartu saya, lalu pilih add credit or debit card. Oke, di sini langsung diisi nomor kartunya. Nomor kartunya itu kalau teman-teman perhatikan kartu debit itu kan di depannya itu ada 16 digit angka. Betul ya? Ini langsung di-input di sini. Kemudian ini ada MM dan YY-nya ini adalah tanggal expired-nya. Biasanya itu di belakang ada, bukan di belakang, di depan maksudnya, di depan. Biasanya expired kartu kreditnya atau kartu debitnya itu expired-nya kapan. Ingat ya, kartu debit atau kartu kredit yang ada logo Visa. Logo Visa itu ada di kanan bawahnya kartu Anda, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung diisi expired-nya bulan berapa dan tahun berapa. Terus ada kode CVC. Kode CVC itu yang ada di belakang kartu debit Anda. Ada tiga angka. Silakan Anda isi. Oke, kalau sudah Anda bisa langsung submit ya. Kalau Anda sudah mengisi debit or credit card-nya. Itu kalau tadi menggunakan metode pembayaran secara automatic. Jadi nanti saldonya bisa otomatis terdebit. Kurang lebih seperti itu.
Nah, kalau yang kedua, Anda ingin menggunakan bank transfer, Anda bisa pilih manual payment. Lalu Anda bisa langsung mengisi saldonya, mau ngisi saldo berapa, itu terserah. Oke. Jadi misalnya mau ngisi 200.000 misalnya ya. 200.000. Kemudian karena teman-teman belum punya kartu debit, jadi bisa pilih money transfer ya. Ketika sudah pilih money transfer, nanti teman-teman langsung submit. Jadi di awal langsung top up aja. Ya karena top up sekarang masuknya tuh bisa 4-5 hari kerja. Jadi saran saya di awal top up dulu agar teman-teman bisa ketika nanti setting-setting, mungkin teman-teman perlu waktu untuk belajar setting iklan segala macam, nonton video dulu. Nanti ketika setting iklannya udah selesai, jadi saldonya juga udah masuk. Ya, ini khusus kalau yang menggunakan bank transfer. Oke, kalau sudah bisa di-submit ya. Kalau sudah bisa di-submit ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Ini saya kembalikan karena saya sudah menggunakan kartu debit ya. Jadi ini saya kembalikan ke awal lagi. Oke. Otomatis. Kalau yang otomatis pakai kartu debit, pakai otomatis ya, langsung masukkan nomor kartunya lalu submit. Oke. Nah, setelah itu udah selesai, teman-teman bisa langsung men-setting iklan ya, teman-teman bisa langsung men-setting iklannya, langsung bisa membuat iklannya. Nah, ini kalau nanti teman-teman ingin melakukan transaksi atau ingin melakukan pembayaran, bisa langsung pilih make payment ya. Nanti teman-teman bisa nggak masukkan lebih dari satu kartu debit atau lebih dari satu kartu kredit? Bisa. Contohnya seperti ini ya. Kalau misalnya, saya pakai kartu debit tapi saldonya lagi habis. Jadi saya yang saldonya ada itu yang dari bank lain yang nggak ada logo Visanya. Nah, Anda bisa langsung bank transfer. Jadi walaupun Anda sudah memilih satu metode pembayaran, Anda juga bisa memilih metode pembayaran yang lain. Langsung pilih aja make payment. Ya, nanti ikutin langkah-langkahnya seperti tadi. Kalau Anda mau transfer, ikuti aja Anda mau transfer berapa. Nah, ini kalau Anda ingin menggunakan transfer, ikuti aja langkah-langkah ini. Rekeningnya adalah sesuai dengan yang tertera di layar teman-teman masing-masing. Nanti mau transfer berapa? 200.000, 300.000, atau berapapun, transfernya ke rekening yang ada di layar masing-masing ya. Jadi bisa langsung ditransfer ketika sudah muncul ke rekening mana harus ditransfer. Ya, ini adalah rekening Google, makanya nama rekeningnya PT Google Indonesia. Oke, kalau sudah bisa langsung di-close, atau kalau tetap mau menggunakan kartu debit, misalnya teman-teman cukup misalnya kartu kreditnya limitnya cukup atau saldonya ada, kartu debit Visanya itu bisa. Oke, dilanjutkan aja. Oke, itu saja dari sisi prakteknya. Sekarang kita kembali ke bagian akhir sebelum masuk ke video berikutnya. Oke. Nah, jadi ini sedikit saya ulas kembali metode pembayaran yang bisa digunakan: kartu debit berlogo Visa, kartu Genius, kartu kredit berlogo Visa, dan juga bank transfer. Sekali lagi, untuk bank transfer tidak langsung masuk saldonya, tapi perlu menunggu 4 sampai bahkan 7 hari kerja pokoknya sampai saldonya masuk. Biasanya di awal-awal memang agak lama. Oke, lakukan ini dari awal sehingga ketika iklan Anda sudah selesai dibuat, itu bisa langsung aktif. Oke teman-teman, tadi kita sudah mempraktekkan semuanya, tinggal semua dari sisi metode pembayaran dan juga men-setup akun Google Anda, tinggal betul-betul dipraktekkan sampai teman-teman bisa menjalankan iklan di Google. Oke, itu saja dari saya di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.